Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sehati dan salam sehat selalu buat kita semua. Karena kita percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Sekalipun Jakarta kembali lagi masuk dalam masa PSBB total, kita percaya dan yakin perlindungan dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah sedikit pun meninggalkan orang yang percaya dan berharap kepadanya. Dan kita terus berdoa agar segera pandemi ini berlalu. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan namanya, berdoa syafaat, bahkan kita khususnya merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yang menguatkan kita dan meneguhkan kita. Mari siapkan hatimu, fokuskan hatimu hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil kita mengangkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sambil mengangkat tangan kita katakan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu, bersekutu Tuhan di dalam ibadah Tuhan. Sekalipun melalui ibadah online, kami percaya lawatan Tuhan akan memberkati setiap kami yang bersama-sama memuji menyembah Engkau. Bahkan kami mau siapkan hati untuk berdoa Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau beracara atas setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu tercurah di tengah-tengah kami, di setiap keluarga-keluarga yang boleh bersama-sama dengan kami beribadah. Yang kami percaya Tuhan, berkat-Mu tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Biar kiranya setiap kami yang sama-sama Tuhan memuji menyembah Engkau beribadah pada pagi hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Tutup bungkus kami, tutup bungkus keluarga kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala Tuhan
kuasa intimidasi dari kuasa kegelapan. Karena kami percaya Roh-Mu Tuhan terlebih besar dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam kuasa tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan Tuhan, kembali kami mau menaikkan doa syafaat kami untuk setiap pokok doa yang akan kami naikkan Tuhan bersama-sama. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan kita akan berdoa syafaat bagi bangsa kita Indonesia, bahkan sampai kepada gereja kita. Bapa kami dalam surga, kami kembali mengangkat tangan kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Kami mau perkatakan Shalom buat Indonesia, Shalom buat Indonesia. Karena kami percaya dari Pulau Sabang sampai Merauke Tuhan, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, Tuhan akan berikan pemulihan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari gunung-gunung, pantai-pantai, bahkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tuhan akan berikan revival. Api Pentakosta itu boleh tercurah atas Indonesia sehingga banyak Tuhan, mulut dan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami pun berdoa buat Bapak Presiden kami, Insinyur Joko Widodo. Kami berdoa supaya diberikan roh takut akan Tuhan sehingga memberikan setiap keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat, yang benar-benar Tuhan untuk memajukan bangsa ini, baik dalam hal kesehatan, dalam hal sosial, politik, ekonomi, dalam hal apapun Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Engkau berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami untuk memberikan keputusan dan kebijakan yang tepat Tuhan. Bahkan juga berdoa untuk jajarannya, untuk wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, bahkan para menterinya, bahkan juga pemerintah daerah supaya boleh bersinergi untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi Tuhan. Kami berdoa juga buat kota Jakarta, untuk gubernur kami Tuhan, Bapak Anies Baswedan. Kami berdoa Tuhan khususnya di masa era pandemi ini, Jakarta kembali Tuhan masuk dalam PSBB total. Kami berdoa Tuhan supaya angka Tuhan positif, angka Tuhan kematian di Jakarta semakin hari akan semakin berkurang Tuhan. Dan kami berdoa banyak yang sembuh Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Jakarta dilawat oleh Tuhan. Bahkan di momen pandemi ini, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan atas Jakarta. Sebab itu kami mau perkatakan, Shalom buat Jakarta, Shalom buat Jakarta. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk gereja kami, untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat marifat Tuhan berikan kepada beliau untuk membawakan pesan Injil-Mu Tuhan, pesan Pentakosta Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang percaya kepada Engkau, agar mereka merasakan lawatan Tuhan. Dan kami percaya beliau akan dipakai di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga kami yakin Tuhan saat kedatangan-Mu ke dunia ini Tuhan, kembali Bapa, kami percaya banyak lidah akan mengaku dan Tuhan pakai hamba-Mu beserta dengan keempat wakilnya, bahkan keluarga besarnya pun Tuhan pakai, berikan kesehatan dan kekuatan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati GB Gatot Subroto dan juga berkati juga cabang-cabang yang ada, rayon-rayon yang ada Tuhan, cabang khusus yang ada di bawah Tuhan pembinaan Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami berdoa juga khususnya untuk Bapak Karayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong. Kami berdoa Tuhan supaya Rayon 1H di bawah kepemimpinan beliau diperbolehkan untuk menuai jiwa-jiwa yang berdampak bagi dunia Tuhan. Kami percaya dan kami berdoa Tuhan agar Rayon 1H dipakai secara luar biasa, dan Kau memberkati hamba-Mu Pendeta Budianto Totong sebagai alat-Mu Bapa, sebagai media-Mu Tuhan untuk memberkati Rayon 1H, menjadi Bapa rohani atas Rayon 1H, buat cabang-cabang yang ada, buat setiap para hamba Tuhan yang ada dalam bimbingannya. Kami berdoa akan menjadi gereja-gereja yang berdampak Tuhan, dan membawa berita Injil kepada setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami, gembala jemaat kami, Bapak Tuhan Pendeta Aziz Gozali beserta dengan Ibu Gembala kami Ibu Margaret sebagai tiang doa. Kami berdoa Tuhan agar Engkau berkati hikmat marifat kepada
hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, supaya menjadi Bapak dan Ibu rohani kami yang terus membimbing kami, menuntun kami untuk melihat kerajaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga beliau Tuhan Kau pakai, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan Tuhan. Kami percaya Engkau akan pakai seluar biasa lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan kami berdoa Kau berikan juga Tuhan kesehatan di tengah-tengah pandemi Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan menyerahkan gereja-Mu, pengurus gereja Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang ada di GBI Care Laguna Pluit. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, sekalipun tengah-tengah pandemi, mengalami krisis ekonomi, krisis kesehatan, tapi kami berdoa biarlah iman kami terus bertumbuh, iman pelayanan kami terus bertumbuh, iman kami kepada Engkau, iman percaya kami kepada Engkau terus bertumbuh, sehingga kualitas rohani kami semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khususnya untuk corona pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan halau pandemi ini dengan segera, dan kami percaya ada maksud Tuhan di belakang ini semua. Ada maksud tujuan Tuhan untuk kami boleh memberitakan Injil, bukan hanya diam di tempat, tapi kami boleh Tuhan memberitakan Injil-Mu sampai Tuhan ke ujung bumi, baik melalui media online sekalipun Tuhan. Dan kami percaya di tengah pandemi ini pun nama Tuhan ditinggikan dan permuliakan. Dan kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang telah berpulang, untuk setiap juga tenaga medis yang masih terus bekerja sampai dengan hari ini, untuk para perawat, bahkan setiap pasien yang positif, yang juga Tuhan sudah sembuh, bahkan yang juga Tuhan boleh dipanggil Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya keluarganya diberikan juga kekuatan. Kami berdoa supaya setiap Tuhan tenaga medis yang ada, setiap Tuhan ahli-ahli yang ada Tuhan, untuk meneliti vaksin ini Tuhan, obat-obat untuk menangkal Tuhan virus corona ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, hanya Tuhan yang berikan hikmat kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala doa syafaat kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita telah berdoa syafaat pagi hari ini, dan kita percaya dan yakin kita mau memuji dan menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi sebelum kita sama-sama merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari siapkan hatimu lebih lagi. Kita mau katakan bahwa hanya Tuhanlah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari lebih lagi naikkan pujian ini. Kita sama-sama katakan, kekuatan di hidupku hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan di
hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Oh, kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah lebih lagi, katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah takkan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Selama-lamanya hati kami takkan goyah, berharap dan berserah padamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari tinggikan namanya, muliakan Yesus Tuhan, Yesus Sang Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh.
sebab Engkau layak dimuliakan. Yesus Kristus Sang Raja. Haleluya. Oh, haleluya. Terpuji namanya, terpujilah Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Engkau sumber kekuatan, Engkau perisai hidup kami. Engkau sang pelindung, pemberi kebaikan kepada semua orang yang percaya, yang berharap padanya saja, berharap pada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Haleluya. Oh, Shikiara lama yara lama lamo, Kiana masande, Pura lama ya kara lambo, Kira lama 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 ya shandara lamo. Oh, yara lama 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 lama, yara lambo, ya kara lamba ya sheke yara lambo, herebe sheke rebe kara lama shakara lama 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 lama, pura lama sheke rebe yara lambo lama, oh lama sheke rebe lama. Haleluya. Haleluya. Oh, kami mau cinta Kau selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
rencana, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari Tuhan pakai setiap kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih lagi sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Kau berkati Evangelis Heru supaya boleh memberitakan setiap kebenaran firman Tuhan berdasarkan daripada Engkau sendiri Tuhan. Biarlah kiranya kami diberkati, kami dikuatkan, ditegur, dinasehati oleh kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itu Tuhan menjadi benih ilahi yang tertanam, bertumbuh, berkembang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Dan kita telah memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kini tiba saatnya kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kami duduk diam di dalam hadirat-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus menolong hamba-Mu, menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema tentang keadilan Allah. Keadilan Allah yang saya bahas pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Amos 1 ayat 3 sampai 5. Kalau kita berbicara kitab Amos, saya rasa satu kitab yang jarang sekali dibawakan oleh para hamba Tuhan. Entah kenapa para hamba Tuhan jarang membawakan atau mengkhotbahkan pembahasan tentang kitab Amos. Mungkin bagi saya karena mungkin kitab-kitab Amos ini memiliki nama-nama yang sulit dimengerti atau sulit untuk dipahami. Nah, terus kitab-kitab Amos ini juga penuh dengan hukuman-hukuman Tuhan. Jadi saya rasa kayaknya alasannya lebih ke nama yang sulit-sulit dipahami. Contohnya saya kasih contoh. Kitab Amos nama yang sulit dipahami, contoh Ben-Hadad. Di Amos 1 ayat yang ke-4. Amos 1 ayat 4. Aku akan melepaskan api ke dalam istana Hazael, sehingga puri Ben-Hadad dimakan habis. Ben-Hadad, saya nggak tahu siapa itu Ben-Hadad. Saya mungkin di Indonesia tahunya mungkin yang saya kenal adalah Pak Eben atau Ben Laden atau yang lain-lain, atau nama-nama tokoh-tokoh yang kadang-kadang kita nggak kenal. Gilead, Hazael, siapa itu? Dan ada begitu banyak nama-nama yang kita nggak kenal. Dan itu mungkin menyebabkan kadang-kadang para hamba Tuhan atau kita sendiri secara pribadi enggan untuk memahami kitab Amos ini. Sebenarnya kitab ini ngomong apa sih gitu kan? Nah, saya berikan sebuah tema pada pagi hari ini tentang kitab Amos itu tentang keadilan Tuhan. Suka nggak suka kalau pada pagi hari ini kita harus belajar bersama-sama tentang tata letak daripada setiap kota-kota yang ada di kitab Amos ini, supaya kita bisa belajar sungguh-sungguh memahami kitab Amos ini. Di Amos pasal 1 dan ayat pasal 2 ada begitu banyak bangsa yang disebutkan, mulai dari bangsa Aram, bangsa Amon, bangsa Filistin, bangsa Moab, dan lain-lain. Itulah yang menyebabkan kenapa ketika kita belajar kitab Amos ini, kita juga harus belajar tentang sejarah geografi atau letak daripada kota-kota itu. Ada lagi juga kita lihat kitab Amos ini kenapa dituliskan, karena isinya tentang hukuman-hukuman terhadap bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa di luar umat Allah itu mereka melakukan kesalahan. Contohnya ya, yang saya ambil di Amos 1 ayat 9. Kita lihat ya, di Amos 1 ayat 9.
Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4. Nah, unik ya kita paham sini. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4. Kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya kalau seandainya kita berbicara tentang keadilan Tuhan, ini satu hal yang unik menurut saya. Selain kita belajar di kitab Amos tentang sejarah geografi, terus kita juga belajar tentang literatur bahasanya, teksnya. Contohnya gitu. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih tepat menerjemahkannya. Lebih tepat dia menggunakan kata perbuatan jahat itu transgression, yang artinya adalah pelanggaran. Ada beda antara dosa dan pelanggaran. Setiap dosa pasti pelanggaran, tapi setiap pelanggaran bukan berarti itu adalah dosa. Saya bisa menyebutkan hal itu adalah karena saya membaca tentang sebuah buku di kitab ajaran Paulus. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Contohnya seperti ini. Ketika seseorang pergi untuk ke rumah makan, pergi untuk makan. Dia pergi ke satu rumah makan dan di sana ruangannya ber-AC. Tapi ruangan ber-AC itu tidak disekat dengan kaca atau tidak tertutup dengan kaca, tidak rapat. Artinya jendelanya masih terbuka dan masih banyak ruangan-ruangan yang terbuka banget. Akhirnya si orang yang pergi untuk makan di sana, dia merokok. Ketika dia merokok, apakah dia melakukan pelanggaran atau tidak? Saya tanya kepada Bapak Ibu, jawab mungkin di rumah masing-masing. Apakah ketika orang itu merokok, orang itu melakukan pelanggaran atau tidak? Sesungguhnya orang ini tidak melakukan pelanggaran. Di mana tidak melakukan pelanggaran? Yang pertama, karena tidak ada tulisan di sana dilarang merokok. Akan tetapi, saya garis bawahi di sini. Akan tetapi, sesungguhnya merokok itu baik atau tidak baik? Nah, yang pasti merokok itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, lalu beberapa tahun kemudian, si orang yang sama ini datang ke restoran yang sama untuk pergi makan. Lalu ruangan itu sudah direnovasi. Ruangannya yang tadinya ber-AC dan terbuka, kali ini ruangan ber-AC dengan kondisi ruangannya tertutup rapat. Lalu ditambah dengan satu tulisan kertas pemberitahuan atau himbauan, dilarang merokok di dalam ruangan ini. Ketika dia datang, dia merokok. Nah, ini bedanya sama yang tadi. Ketika orang itu datang dan dia merokok di dalam, dia melakukan pelanggaran plus. Ada plusnya di sini. Plus, dia melakukan hal yang tidak baik. Hal ini jadi menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita melihat kitab Amos, Allah menghukum bangsa-bangsa lain. Atau Allah menghukum bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat. Tetapi, kalau di dalam terjemahan yang tepat tadi saya bilang, kata perbuatan jahat atau yang bangsa-bangsa lakukan, bangsa-bangsa lain lakukan itu yang tidak mengenal hukum Taurat itu dituliskan dalam terjemahan bahasa LAI kita, Lembaga Alkitab Indonesia kita itu menggunakan kata perbuatan jahat. Tetapi sesungguhnya yang lebih tepat adalah transgression, yang artinya adalah pelanggaran. Kenapa saya bilang gitu? Karena mereka tidak memiliki hukum. Maka kita bisa gambarkan hukum yang tepat yang menjadi aturan mereka adalah hukum moral. Contohnya seperti ini. Ketika kita menyontek saat ujian, hati kita rasanya nggak tenang, hati kita dak-dikduk, hati kita rasanya nggak nyaman. Kenapa? Meskipun kita tahu kita nggak ketahuan saat nyontek saat ujian, tapi hati kita sendiri nggak damai. Itu yang disebut dengan hukum moral. Hal itu juga yang menjadi acuan mereka. Mereka tidak memiliki acuan seperti bangsa Israel. Mereka punya hukum Taurat. Untuk itulah setiap orang yang tidak punya hukum Taurat, kejahatannya disebut pelanggaran. Bukan berdosa, tapi pelanggaran. Bahkan kalau kita melihat seri hukuman Allah, umatnya sendiri itu Israel masuk dalam hitungan atau masuk dalam urutan terakhir. Artinya gimana Bapak Ibu? Sekalipun bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat, bangsa-bangsa lain tidak memiliki perintah daripada Tuhan atau aturannya daripada Allah, tapi bukan berarti bangsa pilihan Allah atau bangsa Israel tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan pendisiplinan. Nah, ada bedanya antara
bangsa lain dan bangsa pilihan Allah, bangsa Israel. Makanya kenapa ketika saya baca tentang buku hukuman Allah, itu Israel ada di paling bawah. Kenapa? Karena saya melihat gini, ada satu perbedaan. Satu perbedaannya di mana? Ketika bangsa lain dihukum, itu disebutnya hukuman bagi mereka. Atau mereka yang sudah melanggar, mereka mendapatkan hukuman. Tapi untuk bangsa Israel atau bangsa pilihan Allah, itu bukan bunyinya bukan hukuman atau bukan penghakiman, tetapi bunyinya adalah pendisiplinan. Beda ketika anak-anak Tuhan melakukan kesalahan, itu bunyinya adalah pendisiplinan. Tapi percaya Bapak Ibu, apapun namanya, apapun jenisnya, sekalipun ketika anak-anak Tuhan melakukan kesalahan dan dia disiplin sama Tuhan, namanya pendisiplinan, tetap aja nggak enak, sama kayak hukuman. Percaya deh, sama. Nah, dari hal ini kita belajar bahwa Allah itu adil. Jangan berpikir bahwa ketika kita ini anak-anak Tuhan, kita bebas dari hukuman Tuhan. Kenapa? Karena kita di urutan terakhir. Percaya, tadi saya bilang, pendisiplinan itu tetap berlaku bagi anak-anak Tuhan sekalipun. Kalau kita melihat kitab Amos 1 ayat 9, yang tadi saya bilang, ada 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4. Nah, tadi saya bilang kan, kita belajar apa aja tentang letak geografis. Tadi letak geografis itu apa? Tentang kota-kota di kitab Amos. Ada begitu banyak kota-kota. Nah, kita lihat lagi di teks ini, ada di kitab Amos 1 ayat 9 bahkan dikatakan ada 3 bahkan 4. Nah, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena itu kata mereka menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku jika ada 3 atau 4, bahkan atau 4 dikatakan di situ. Sebenarnya ini gaya tulisan kuno Bapak Ibu, tapi esensi dari tulisan ini bahwa ada 3 pelanggaran saja, 3 pelanggaran saja udah cukup bagi Tuhan untuk menghukum bangsa itu. Nah, baik, kita lihat ya, di kitab Amos ayat 1. Kitab Amos ayat 1, tadi saya masuk dalam perikop saya. Kitab Amos ayat 1, pasal 1 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4. Nah, ada hal yang sama kan? Di Amos 1 ayat 3 dan di Amos 1 ayat 9. Tulisannya selalu sama. Karena ada 3 perbuatan jahat Tirus di ayat 9 bahkan 4. Di ayat 3 ada 3 perbuatan jahat Damsyik bahkan 4. Tadi saya jelaskan bahwasanya ini hanyalah gaya tulisan kuno. Maksudnya penekanannya atau esensinya, nilai pentingnya adalah ketika ada pelanggaran, 3 pelanggaran saja, itu udah cukup bagi Tuhan untuk menghukum bangsa itu. Baik, setelah kita melihat lagi di kitab Amos pasal 1 ayat 3, dilanjutnya, aku tidak akan menarik keputusanku. Kenapa? Karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Nah, di situ kita melihat menarik. Ada kata apa? Oleh karena, kenapa Tuhan kok nggak mau narik keputusannya? Karena ternyata mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Di situ ada kata apa? Mengirik Gilead dengan eretan dari besi. Kalau kita melihat teks ini, mungkin kita akan punya pemikiran, Gilead ini siapa? Apakah itu nama orang atau nama kota atau apa? Tapi kita akan mengerti terlebih dahulu tentang arti kata mengirik dengan eretan. Yang paling gampang, kita jangan pahami tentang Gilead dulu, tapi kita akan mengerti dulu tentang mengirik dengan eretan. Ya, gambaran paling simpel tentang mengirik adalah ketika kita melihat orang memanen. Di sini kita di Jakarta ini jarang sekali kita melihat sawah. Tapi satu kali ketika saya pergi ke Jawa Tengah, lebih tepatnya ke Solo, saya begitu melihat orang sedang memanen padi. Mereka mengarit padi ketika mereka sudah siap dipanen, padi-padi itu siap dipanen, diarit, lalu dipisahkan antara gabah dan beras. Setelah itu, lalu jadi gabah. Nah, setelah jadi gabah mereka akan menggiling. Menggiling itu maksudnya adalah mengirik. Nah, itu digiling dengan alat agar terpisah antara gabah dan beras tadi. Gitu, dieret. Nah, eret berasal dari kata eretan. Eret itu jadi artinya. Nah, itulah gambaran penyiksaan yang dirasakan Gilead. Mereka
disiksa, bahkan mereka mengalami kekejian dari bangsa Aram. Jadi Damsyik ini adalah bangsa Aram. Nah, kita akan lihat siapa Gilead ini. Bapak Ibu, kalau seandainya kita melihat tentang Gilead, saya kasih tahu, ini bukan nama orang. Bingung kan ya? Makanya saya bilang tadi di awal, ada begitu banyak kadang-kadang kita itu sebagai orang Kristen nggak mau, kadang-kadang enggan, atau bahkan kita jarang mendengar tentang khotbah tentang kitab Amos ini. Karena nama-namanya asing. Ada Eben, ada Ben Hadad, tapi nggak ada di sini Ebenezer atau apa, tapi di sini adanya Ben Hadad. Nggak ada juga di sini Ben Laden, nggak ada. Nah, di sini kita melihat nama-nama yang asing. Gilead ini siapa? Kalau kita melihat Gilead adalah bangsa Israel yang tinggal di perbatasan. Kalau dari peta kerajaan Yehuda Selatan, kalau dari peta nih, kerajaan Yehuda Selatan, lalu di selatannya ada kerajaan Israel. Di kerajaan Israel di utara, dan di atas kerajaan Israel utara itu bangsa Aram Syria. Jadi pertemuan antara kota Israel utara tadi sama Syria, pertemuannya, perbatasannya itu adalah bangsa Gilead atau penduduk Gilead. Apa artinya mereka melakukan Gilead dengan mengirik? Artinya Tuhan ini sebenarnya menghukum bangsa Gilead atau penduduk Israel. Kenapa? Karena mereka kawin campur, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bangsa Israel ini Tuhan hukum melalui bangsa Aram, tapi bangsa Aram ini ngukumnya itu keterlaluan. Nah, udah, tapi saya nggak mau bahas ke sana dulu. Kita sudah paham tentang Gilead. Gilead ini artinya adalah kota perbatasan tadi. Tapi di sini ada juga orang Israel, umat kepunyaan Allah itu sendiri. Informasi mengenai Gilead ada di dalam kitab 2 Raja-Raja 13. Di mana kitab 2 Raja-Raja 13 itu adalah bunyinya tentang seperti ini Bapak Ibu. Kita buka bersama-sama deh. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Hasia, Raja Yehuda, Yoahaz anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Nah, kita melihat di sini di dalam kepemimpinan Raja Yoahaz, raja ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menghukum. Makanya tadi saya bilang kan, Gilead ini artinya penduduk Israel ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan hukum, Tuhan kirim, sehingga Tuhan mengirim Ben Hadad dan Hazael untuk menaklukkan Israel. Ben Hadad ini adalah sebenarnya bukan nama orang, Bapak Ibu. Kalau seandainya kita melihat ini, Ben Hadad ini sama seperti Firaun, sama seperti Herodes. Kalau kita berpikir gini, Firaun kok nggak pernah mati-mati ya? Atau Herodes itu kok nggak pernah mati-mati ya? Kenapa ya? Kok Herodes itu dari pas memenggal kepala Yohanes sampai ketika Yesus mati, kok namanya tetap Herodes? Nggak mati-mati ya Herodes ini? Kenapa? Ternyata Herodes ini adalah sebuah gelar kerajaan. Kalau di Indonesia itu seperti gelar raja Hamengkubuwono atau Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, terus sampai ke berapa. Jadi sama seperti itu. Jadi Ben Hadad dan Hazael ini adalah nama gelar raja Aram. Udah paham ya Bapak Ibu ya? Agak-agak berat sedikit memang pagi hari ini. Gilead adalah nama penduduk Israel yang ada di perbatasan. Kalau Ben Hadad adalah nama gelar Raja Aram. Artinya orang Aram menindas penduduk Gilead dengan keji. Bahkan orang Aram mau semua penduduk Gilead mati tanpa tersisa, tanpa generasi tersisa sekalipun. Jadi mereka membunuh, maka tadi dibilang, oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Artinya mereka membunuh dengan keji. Orang Aram ini membunuh dengan keji bangsa Gilead ini, orang Gilead ini sampai habis, sampai nggak ada sisa, sampai pokoknya kalau bisa tuh sampai dia punya cucu, cicit, semuanya mati tanpa sisa. Kenapa? Supaya tidak ada lagi balas dendam kepada orang Aram. Gambaran simpelnya seperti ini Bapak Ibu. Bangsa Israel adalah bangsa Gilead yang dihukum sama Tuhan melalui bangsa Aram.
Bangsa Gilead ini bangsa yang tadi saya bilang, yang masih dalam kepemimpinan Raja Yoahas. Raja Yoahas ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah YHWH, yaitu masuk dalam kependudukan bangsa Gilead. Nah, ketika mereka melakukan yang jahat, atau bangsa Israel yang jahat ini melakukan yang jahat di mata Tuhan, Tuhan mengirimkan bangsa Aram untuk menghukum bangsa Israel. Tetapi bangsa Aram yang dikirim sama Tuhan untuk menghukum bangsa Israel, bangsa Aram ini melakukannya dengan keji. Nah, udah paham ya sampai titik ini ya? Melakukannya dengan keji, sehingga Tuhan pun mengirim bangsa Asyur untuk menghukum bangsa Aram. Nah, ini satu hal yang menarik kalau kita lihat kitab Amos ini, jadi menarik. Kenapa? Tuhan memakai bangsa Aram untuk menghukum bangsa Israel, tapi Tuhan sendiri menghukum bangsa Aram melalui bangsa Asyur. Nah, kenapa bangsa Aram kena hukuman Tuhan? Karena bangsa Aram terlalu kejam terhadap bangsa Gilead. Bangsa Aram terkenal kejam, tapi bangsa Asyur jauh lebih kejam daripada bangsa Aram. Yang pertama, bangsa Aram yang kejam dibalas dengan lebih kejam. Kalau kita melihat kitab Amos, dari kitab Amos 1 sampai 5 ini, kita melihat bangsa Aram itu kalah. Nah, yang kedua, bangsa Aram bukan hanya mengalami kekalahan yang telak, tetapi juga dibuang. Di mana kita lihat yuk. Tadi kita udah dapat gambaran ya di Amos 1 ayat 3 ya, tentang kata perbuatan jahat. Terus karena 3 perbuatan jahat bahkan 4, tadi kita sudah dapat artinya. Terus di ayat 4 tadi kita sudah melihat artinya juga, tentang aku akan melepaskan api ke dalam istana Hazael sehingga puri Ben-Hadad. Ben-Hadad berarti bukan nama orang, itu nama gelar Raja Aram. Nah, di ayat 5, kita akan masuk di ayat 5 hari ini, di poin terakhir ini. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk Pikeat Awen, serta memegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kenapa di situ ada kata yang unik, mematahkan palang pintu Damsyik dan dibuang ke Kir? Kita nggak akan menemukan jawaban Kir di sini. Tapi saya akan menjelaskan dulu tentang arti palang pintu. Palang pintu di sini, ketika satu kerajaan pada masa itu, kerajaan itu diserang sebelum penyerang ini sampai masuk ke dalam kota itu, biasanya dia akan mengirim utusan untuk, atau panglima perang untuk berperang dulu sebelum dia masuk ke dalam kota itu. Kalau panglima perang ini kalah, dia akan kirim lagi. Tetapi saking dahsyatnya bangsa Asyur, saking banyaknya bangsa Asyur untuk menyerang bangsa Aram, sehingga palang pintu. Nah, palang pintu itu terbuat dari kayu yang begitu kuat, temboknya begitu tebal. Itu adalah melambangkan satu kemegahan kota. Ini dihancurkan. Maka dikatakan apa? Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik. Maka dihancurkan palang pintunya. Ketika palang pintunya hancur, artinya kekalahan telah terjadi oleh bangsa Aram. Lalu ada kata apa lagi di situ? Ada kata tadi Kir, dibuang ke Kir. Para pemimpin justru menarik, kenapa mereka dibuang ke Kir? Di Amos ayat 9 kita akan menemukan jawabannya. Kenapa mereka dibuang ke Kir? Amos 9 ayat 7. Kita akan lihat, bangsa pilihan ditolak Allah. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikian firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir. Nah, Bapak Ibu, kita di sana mendapatkan jawabannya. Kenapa? Di sana dikatakan bahwa dulu sebelum peristiwa ini terjadi, Tuhan sudah bebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir dan bangsa Aram keluar dari Kir. Kini kita mendapatkan kembali jawabannya. Artinya apa? Kir adalah dulu bangsa di mana bangsa Aram mengalami masa pembuangan. Dan kini bangsa yang jahat, bangsa yang kejam, bangsa yang keji dibuang kembali sama Tuhan. Kemana? Ke Kir. Jadi bangsa Aram sudah pernah dibuang ke Kir. Karena apa? Tapi karena mereka berbuat jahat dan sadis. Pada pagi hari ini kita belajar, mereka berbuat jahat dan sadis banget sama bangsa Israel. Kini mereka kembali dibuang ke Kir. Dari Amos 1
ayat 3 sampai 5 kita bisa melihat keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan yang begitu adil. Kenapa? Ketika Tuhan menghukum bangsa Israel, lalu yang menjadi medianya Tuhan untuk menghukum bangsa Israel terlalu keji, Tuhan hukum orang yang melakukan itu. Hari ini kita belajar dan mengerti bahwa Allah itu adil. Jangan sampai kita baru mulai bisnis kita cari Tuhan. Jangan sampai kita baru mulai bekerja kita cari Tuhan. Lalu kita memohon-mohon sama Tuhan, kita doa puasa, Tuhan lancarkan bisnis saya. Tapi begitu kita diberkati sama Tuhan, bisnis kita jalan dan diberkati luar biasa, kita lupa sama Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai Tuhan kembalikan kita ke titik nol. Tuhan itu maha adil dan penuh kasih. Hati-hati. Di tengah kondisi perekonomian yang sulit saat ini, bahkan Kota Jakarta tanggal 14 September nanti akan mulai PSBB kembali. Tentu membuat semakin keterpurukan, semakin gelisah, semakin banyak yang bimbang atau mungkin takut atau mungkin ragu akan melanjutkan kehidupan seperti apa dan bagaimana. Tapi saya percaya, saya mau ingetin untuk kita semua, Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan bisa kita lihat ketika anak-anak Tuhan setia sama Tuhan, ketika anak-anak Tuhan taat sama Tuhan, di dalam setiap kondisi apapun, baik kondisi baik ataupun tidak baik, anak Tuhan tetap setia sama Tuhan. Percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keadilan Tuhan akan tetap dirasakan oleh anak-anak Tuhan yang setia mengikut Tuhan. Sama seperti halnya kalau kita melihat bangsa Israel di padang gurun, Bapak Ibu. Bangsa Israel di padang gurun kurang lebih 400-an tahun mereka berada di padang gurun. Mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak bawa apa-apa dari Mesir. Tapi mereka bawa apa? Tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Mereka bisa berhasil keluar karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuhan adil gak? Adil. Adilnya di mana? Ketika malam hari Tuhan siapkan tiang api. Ketika pagi hari mereka berjalan, Tuhan siapkan tiang awan. Mereka lapar, Tuhan siapkan makanan. Mereka haus, Tuhan siapkan minuman. Bahkan keadilan Tuhan terlihat dari mana? Orang yang memberontak tidak masuk dalam tanah perjanjian. Itu keadilan Tuhan. Tapi kasih setia Tuhan turut beserta kepada setiap anak-anak Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh sama Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjiannya Tuhan. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kita semua anak-anak Tuhan yang diurapi sama Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua anak-anak Tuhan yang memegang teguh janji Tuhan, yang mengerti tentang keadilan Tuhan, yang mengerti tentang Allah yang penuh kasih. Kita belajar dari kitab Amos pada pagi hari ini. Kitab Amos mengajarkan kepada kita tentang keadilan Tuhan. Allah yang maha adil, Allah yang maha kuasa, Allah yang punya otoritas. Dan ketika kita menggantungkan diri kita penuh ke hadapan Tuhan, kita yakin penyertaan Tuhan sempurna untuk kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa pada pagi hari ini. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh belajar tentang keadilan Tuhan, di mana kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang adil. Ketika kami menggantungkan hidup kami penuh kepada Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami, pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Bahkan kesehatan yang sempurna Tuhan sediakan bagi kami. Bahkan kami percaya Tuhan, setiap kehidupan kami, setiap langkah apapun yang kami ambil dalam keputusan di dalam kehidupan kami, semuanya ada dalam penyertaan-Mu Tuhan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu akan termateraikan bagi kami Tuhan. Kami melihat Tuhan tanda-tanda ajaib bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Kami mau melihat Tuhan pertolongan Tuhan bagi setiap anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, janji Tuhan tidak pernah terlambat untuk setiap kami. Pertolongan Tuhan begitu sempurna untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu selesai, tapi kami percaya Tuhan firman-Mu tidak pernah selesai di dalam setiap kehidupan kami. Materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, itu semua hanya untuk menggenapi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Gembala dan Jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care
di rekening BCA atas nama GBI Care Fluid. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, amin.